kembali di Catatan Caroline. Catatan Caroline edisi hari ini, saya mau ngajak teman-teman untuk kali ini kita nggak terlalu ngomongin soal COVID-19. Kita tidak terlalu berbicara tentang COVID-19, tapi kita mau lihat bagaimana orang-orang yang berkarya di tengah COVID-19 ini. Karyanya apa saja dan mengapa beliau-beliau tersebut berkarya. Untuk malam hari ini kita ajak para sahabat untuk mendengarkan cerita dari salah satu senior saya. Beliau ini senior saya cukup lama, senior di kampus, kemudian senior juga di dunia kerja. Profesinya hampir sama, jurnalis, tapi beliau lebih senior lagi di jurnalisnya. Beliau adalah seorang jurnalis cetak. Nah, ya saya lagi menunggu kehadiran Bang Aris Munandar untuk bergabung dengan saya malam hari ini. Tema kita memahami kearifan lokal masyarakat adat melalui tulisan. Nah, ada satu buku yang baru saja di launching oleh Bang Aris Munandar, yaitu Tuah Rumpun Padi. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi Bang Aris menulis di situ? Kita akan tunggu kehadiran Bang Aris di roomnya saya, di ruangnya saya. Nah, teman-teman, udah gabung dengan kita ada Bang Aris Munandar. Wih, ini saya keder malam hari ini. Kita ngobrol sama senior rupanya. Aku grogi nih. Aduh, bro. Apa kabar, Bang? Baik ya. Bang, mana bukunya, Bang? Boleh ditengok, Bang? Karena buku yang aku masih di kantor, Bang. Terlockdown deh di kantor. Nggak sempat terbawa kemarin ke rumah. Sebentar ya. Ya, ambil silahkan, ambil dulu Bang. Itu modal untuk kita ngomong, Bang. Nah, Ini itu dia. Betul ya. Sebelumnya. Oh, ada dua. Oh ya, ya. Yang satunya itu kemarin tentang ini ya. Tebak apa? Tentang apa kemarin, Bang? Nah, dapat aku kasih hadiah. Tebaklah kalau benar dapat hadiah. Aku lupa. Aduh, apakah aku harus membuka WhatsApp lagi? Itu kalau nggak salah patung apa gitu, tentang patung lah pokoknya. Udah sempat baca sih, cuma lupa. Dah. Itu tentang sama juga sebenarnya tentang tradisi, tapi itu komunitas Tionghoa. Oh, Oke. Baik, Bang Aris, kita nih ngobrol-ngobrol. Kalau aku kan udah kenal baik Bang Aris, tapi teman-teman di Instagram para sahabat Catatan Caroline ini mungkin baru kali ini ya lihat kita yang jenis seperti ini. Mungkin Bang Aris kenalan dulu deh, kasih tahu Bang Aris nih siapa, orang dari mana, datang dari planet mana, kayak gitu. Karena ini ada yang gabung udah dari Bandung, dari Jogja, dari presenter yang memperkenalkan diri. Harusnya presenter yang memperkenalkan diri. Oh, kalau saya mah udah kenal. Oke, baik. Saya kalau gitu saya buka kamus ya. Nih teman-teman, bareng kita malam hari ini ada Bang Aris Munandar. Saya bacakan. Bang Aris Munandar ini sudah menjadi jurnalis sejak lahir. Oh enggak. Tapi Bang Aris ini sudah menjadi jurnalis sejak 18 tahun yang lalu. Nah, beliau ini karirnya dimulai dengan menjadi reporter radio di Polar. Dan beliau pernah mewawancarai saya waktu sama-sama di radio. Dan beliau ini sempat menjadi kontributor kantor berita Radio 68H itu dari 2002 sampai 2007. Dan itulah yang mempertemukan kami. Meskipun sebelumnya sudah dipertemukan di satu atap Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, tapi kali ini dipertemukan lagi di dunia kerja. Nah, beliau ini menjadi kontributor Detik.com, juga sempat koresponden media Indonesia cukup lama dari 2006 sampai 2018. Nah, saat ini Bang Aris Munandar ini, saya lebih senang panggil beliau ini senior. Nah, senior saya ini redaktur koran juga dari 2000. Kebiasaan nonton telenovela. Nah, itu singkatnya ya, para sahabat. Siapakah tamu saya untuk di Catatan Caroline? Jadi kenapa beliau ini saya ajak untuk ngobrol? Karena orang sibuk dengan COVID-19, orang ada yang udah pada stres di rumah aja. Nah, Bang Aris bisa-bisanya di launching buku gitu kan, kondisi kayak gini jadi menarik gitu. Apa nggak takut bukunya nggak diiniin orang kayak gitu loh?
Bang, ngobrol dong Bang sama kita ngapain Ini kondisi kayak gini, jadi itu diputusin untuk dilaunchingkan kayak gitu. Silakan. ini sebenarnya tidak ada agenda khusus ya. Kebetulan saja gitu, karena waktu itu kan sudah ada beberapa stok tulisan kan sebenarnya, karena tentang saya memang dari awal berencana membuat beberapa tulisan yang tematik kan, setelah yang Tionghoa, kemudian yang Dayak, dan kemudian nanti insya Allah juga akan tentang budaya Melayu, karena itu menggambarkan setidaknya keberagaman etnis di Kalimantan Barat. Nah, waktu itu sebenarnya seketika setelah selesai katakanlah menggarap buku pertama, itu kan ceritanya setelah 2 tahun. Saya pengen lagi menerbitkan lagi buku yang khusus tentang tradisi Dayak. Lalu mengalir begitu saja sih. Saya hubungi penerbit, kebetulan teman kan. Ini 2 buku ini terbit sama-sama penerbit, ya kawan juga lah gitu. Nah, saya menerbitkan lagi nih. Oke siap. Dia bilang, kan mana bahannya? Dia bilang, oh belum. Saya bilang, ini kan baru mau rencana, bahan sudah ada, cuman paling tinggal dikemas lagi, saya bilang kan. Sudah beda memang ya kalau senior yang kerja gitu ya, yang lainnya langsung nunggu gitu ya, baru diomongin aja udah langsung nunggu kayak gitu. Nah, belum dikemas. Jadi saya yang ini kan, jadi saya yang keluarga juga belum waktu itu sudah. Waktu itu mungkin sekitar Maret atau akhir Februari lah. Waktu itu memang pandemi di Indonesia belum, maksudnya sudah sebenarnya, tapi waktu itu belum apa. Indonesia masih langkah. Indonesia masih merasa aman lah. Waktu itu. Padahal sebenarnya kan Januari, Februari di dunia negara-negara lain sudah kalang kabut sebenarnya. Nah, lalu proses itu berjalan. Diperkirakan waktu itu buku ini terbit awal bulan Mei. Makanya saya sempat ini kan ya semacam promosi sedikit lah gitu kan, bahwa buku ini terbit bulan depan. Ternyata cepat gitu. Tanggal 20 April buku sudah datang, tanggal 20. Berarti kan setidaknya lebih cepat 2 minggu dari yang kami perkirakan. Ini menurut saya kaget juga gitu, cepat benar gitu, di luar perkiraan. Nah, memang tidak ada niat waktu itu ini untuk mengisi orang-orang yang selama ini menghabiskan waktunya dan waktu produktifnya dan waktu luangnya di rumah. Berjalan begitu saja sih. Nah, tak lama setelah itu baru tuh Indonesia ya melakukan rencana lockdown lah segala macam gitu. Nah, saya waktu itu sempat bersyukur karena khawatir kalau dalam musim-musim setelah itu karbo akan susah kan. Untung saya bilang cepat. Lalu setelah itu saya distribusikan secara katakanlah secara mandiri ya. Karena mengikuti isolasi mandiri, jadi distribusinya adalah distribusi mandiri. Jadi proses itu yang agak saya juga berdebar-debar itu ketika saya harus mendistribusikan buku ini ke teman-teman di luar Kalbar dan di luar Pontianak. Kalau di luar Pontianak mungkin saya masih tidak khawatir ya, karena saya tahu situasinya gitu kan. Misalnya saya kirim ke Burusiba, ke Sintang, saya tahu situasinya masih bisa kontak-kontakan dengan keluarga dan kawan. Oh sana kargonya aman gitu. Nah, ketika sudah memasuki distribusi ke luar Kalbar, itu kan bandara tutup. Bandara di Pontianak ditutup dan di Jakarta juga tutup. Saya sempat khawatir waktu itu karena buku harus segera dikirim. Karena beberapa kawan-kawan sudah kontak minta dikirim. Saya tanya ke bagian kargo, dia bilang normal bang, cuma dia bilang kemungkinan agak lambat, misalnya kalau reguler 3 hari bisa seminggu. Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang ini aja gambling lah. Ternyata normal. Nah itu saya ketika mengirimkan itu, saya selalu komunikasi dengan yang pengirim. Sudah sampai belum? Jadi untuk memastikan, karena kondisi seperti ini gitu, saya tidak mau juga
mengecewakan begitu kan, dengan orang sudah memesan kemudian ternyata ada faktor X yang kita tidak bisa tangani gitu. Nah, sejauh ini sih alhamdulillah lancar gitu. Kemudian buku ini juga akhirnya banyak kawan-kawan yang memanfaatkan itu ya tadi untuk waktu senggang di kejenuhan lah gitu kan di rumah, karena waktu saat itu kan sudah mulai hampir sebulanan lah orang sudah sekolah sudah libur, kemudian kantor-kantor juga sudah mulai melakukan kerja dari rumah segala macam. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi alternatif bahan bacaan lah, karena saya tetap berpandangan, walaupun bukan karena saya terbiasa dengan media cetak gitu, karena buku dan media cetak itu memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan yang daring. Pertama, dia tidak membutuhkan jaringan. Kemudian buku juga relatif lebih lebih santai dibaca begitu ketimbang dengan yang daring. Kita bisa sambil ngopi, merokok sambil rokok, atau sambil sambil rebahan segala macam. Yang pasti kalau buku nggak ngabisin kuota tuh yang pastinya gitu kan. Kalau daring ngabisin jaringan kan. Baik. Nah, ini menjadi menarik. Berapa lama Bang Aris nyusun buku ini? Menulis buku ini berapa lama? Kalau ini kan sebenarnya kan kumpulan saya liputan dari tahun 2010 gitu kurang lebih sampai 2008. Jadi materinya sebenarnya sudah ada. Hanya memang beberapa materi itu kemudian kan disunting ulang ya. Menyangkut misalnya daerah, karena beberapa daerah ternyata sudah dimekarkan. Salah satunya misalnya saya waktu itu meliput daerah itu belum menjadi provinsi misalnya. Berkaitan dengan provinsi lain gitu kan, ternyata daerah itu sudah masuk ke provinsi yang baru atau kabupaten yang baru. Suntingan seperti itu. Kemudian juga mengemas ulang lah beberapa, tapi secara prinsip, secara konteks dan konten itu tidak banyak berubah. Nah, ini kan bukan sesuatu yang gampang nih Bang, memilih pekerjaan yang udah dilakukan dijadiin istilahnya dikumpulin begitu dari sekian banyak tulisan yang sudah Bang Aris buat kayak gitu kan. Nah, kalau ditanya Eva, tulisan Bang Aris yang mana yang bagus? Kalau saya mah yang tampun juah kayak gitu, karena itu membekas benar di ingatan saya kayak gitu. Nah, itu kan nggak gampang Bang. Memilih apa sih namanya topik, memilih yang dianggap mungkin yang menarik perhatian publik apa segala macam. Nah, apa yang melandasi Bang Aris? Pasti kan ada yang masuk kriteria untuk dimasukin ke buku itu yang kayak mana kayak gitu. Nah, itu kita pengen tahu juga. Tapi yang menarik nih, sebelum ngobrol lebih lanjut nih teman-teman, yang ngasih kata pengantar di buku ini nih orangnya orang keren-keren semua loh. Ini yang pertama ada Mantir Pancur Kasih, ada Bapak John Bamba, ini langsung, dan ini kalimatnya juga presenter. ya. Ini melalui buku ini Aris Munandar yang merangkai serpihan-serpihan mozaik kehidupan dan kebudayaan dari sebagian masyarakat adat Dayak yang masih setia memelihara tradisinya. Ia menyuguhkan di hadapan kita berbagai cerita tentang kehidupan yang sudah semakin langka dan tergerus oleh zaman, sehingga dalam beberapa tahun yang akan datang mungkin hanya sudah tinggal kenangan. Nah, pertanyaannya adalah, kok mau sih abang nulis yang tidak tren? Kok abang mau sih ngangkat yang orang nggak viral kayak gitu? Kenapa sih? Ini semua semua ini kan berjalan alamiah ya. Saya tidak pernah mentahbiskan atau mengukuhkan diri bahwa saya ini wartawan atau jurnalis dengan bidang spesifik tertentu gitu. Atau lingkungan kawan, saya tidak pernah mendeklar, tidak pernah mengklaim seperti itu. Itu mengalir saja, apalagi kan dalam rentang hampir boleh katakan 2 dekade lah ya menjadi jurnalis begitu. Kan saya kerja sendirian dengan skup liputan
ya sekalbar begitu. Saya tidak bisa pilih-pilih isu sebenarnya, karena apapun ya harus saya tangani gitu, mau kriminal kah, mau apa, lingkungan kah, budaya gitu. Tapi pada akhirnya kan itu semua berjalan apa, alami saja gitu. Pertama, ketertarikan saya dengan apa isu-isu budaya ini berangkat dari ketika saya sering turun ke lapangan. Tujuan semula sebenarnya adalah liputan lingkungan. Banyak beberapa tulisan itu saya dapatkan sebenarnya dalam tanda kutip itu liputan sampingan sebenarnya, bukan liputan utama. Kebanyakan ya, pertama di awal-awal gitu, di awal-awal. Saya liputan lingkungan. Nah, kemudian kan saya selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian mereka bercerita karena kita nginap di rumah penduduk kan. Nah, itu saya senangnya ketika liputan lapangan itu saya menginap di rumah penduduk gitu, bukan menginap di hotel gitu kan. Jadi kita interaksinya dapat gitu, kita cerita, Pak di sini gimana sih apa tradisi orang sini gitu, dalam menjaga hutan itu bagaimana Pak. Nah, seperti itu kan saya gali, ngobrol santai, kemudian bla bla bla, itu mengalir saja sebenarnya. Lalu dari situ kemudian saya dapatkan itu. Ada juga memang beberapa tulisan yang memang saya khusus turun itu memang untuk liputan budaya gitu. Tapi awal-awalnya kenapa saya kemudian boleh dikatakan apa banyak mengkoleksi tulisan budaya itu yang berjalan alami saja gitu, tidak pernah awalnya karena liputan lingkungan, kemudian karena momen-momen tertentu yang menurut saya menarik. Dan saya gini, karena saya bekerja di media nasional tentu tingkat kompetensinya tinggi ya. Isu-isu daerah itu kan lemah, media kita kan banyak Jawa sentris, Jakarta sentris. Nah, saya harus mencari bagaimana caranya tulisan saya tembus. Ya. Kalau saya hanya mengandalkan apa berita lempang atau hard news, itu pasti kalah isu. Dengan kita analogikan dunia saja lah. Listrik mati 2 jam di Jakarta itu berita besar. Nah, di Kalbar mati berhari-hari itu bukan berita besar bagi pengambil kebijakan. Nah, kayak gini kan, ya saya merasa sia-sia dong. Saya liputan, kemudian tidak naik, segala macam. Saya mencoba mengambil, untungnya di media Indonesia itu saya selalu memanfaatkan ruang-ruang yang memang disediakan untuk tulisan. Dan itu, tanda kutip, potensinya ada, tetapi seringkali kehabisan bahan. Karena kan yang berita-berita apa tulis kan saya lebih banyak di picture, terus laporan mendalam itu kan bukan lebih banyak tulisan yang inisiatif. Beda dengan tulisan lempang atau hard news yang peristiwa, kapan saja pasti ada gitu. Nah, tulisan seperti ini walaupun seminggu sekali itu sering mengalami krisis gitu, bahan untuk tulisan. Saya sering dihubungi redaktur, kadang-kadang coba tolong tulis ini gitu. Nah, juga waktu itu di media Indonesia itu selain Sabtu Minggu ada beberapa hari ada seminggu di hari lain juga seminggu sekali, dan bahkan waktu itu pernah setiap hari kami itu menerbitkan picture. Nah, bagi saya ini peluang untuk mengelaborasi kemampuan lah begitu. Karena kalau berita hard news seringkali misalnya selain kalah isu, kita juga akan digabung dengan berita lain, dan kadang-kala berita kita tuh kita tulis 5-6 paragraf pun yang naik paling 2-3 kalimat seperti itu. Nah, ketika saya nulis utuh, nulis sebuah picture, sebuah in-depth report itu utuh gitu. Utuh. Tidak ya, kalau ada koreksi ya atau editing masih proporsional lah begitu. Nah, itu kesempatan saya. Saya merasa puas hasil karya saya, liputan di lapangan kemudian naik secara utuh, kemudian dibaca kawan-kawan juga, kemudian juga foto, karena picture ini eksklusif kan, tidak eksklusif. Dia perlu foto dan tidak mungkin tulisan itu mengambil foto orang, kecuali yang tulisannya bersifat umum ya. Kalau saya jalan liputan soal katakanlah soal tradisi kayak di tradisi perladangan begitu. Kan perlu foto. Tidak mungkin, paling tidak susah mendapatkan foto itu dari wartawan lain gitu. Ya. Pasti mengambil foto saya. Jadi saya ada 2 keuntungan sebenarnya. Dari segi tulisan saya juga
dapat gitu, naik, dan foto juga naik. Itu dari segi pengalaman teknis, tapi banyak juga kemudian secara berjalan gitu, saya semakin tertarik ketika melihat budaya karena banyak hal-hal yang itu kita belajar lagi gitu. Ada pengetahuan baru yang tidak kita peroleh ketika kita liputan di pemerintahan misalnya. Itu tidak kita dapatkan liputan di kepolisian misalnya, dan tidak kita dapatkan liputan di tempat-tempat lain di kota misalnya. Dan saya sangat menyenangi itu gitu. Ada nilai-nilai kemudian yang itu juga misalnya berpengaruh kemudian terhadap perspektif saya ketika meliput gitu. Misalnya saya beberapa kali meliput dan menulis soal tradisi perladangan. Makanya saya ketika orang-orang liput menuding bahwa ladang adalah penyebab kebakaran lahan, saya bisa menangkap itu gitu, bisa memahami itu tidak benar gitu, karena saya pernah menyaksikan itu gitu. Rangkaian perladangan itu tidak bukanlah sekedar membakar lahan, ada tantangan, ada tata cara, ada musim, ada macam-macam lah gitu. Jadi ketika orang ya minimal ketika orang ribut-ribut menstigma peladang, saya tidak ikut-ikutan karena saya punya latar pengalaman yang berbeda begitu. Walaupun saya bukan orang yang dibesarkan dari tradisi itu gitu. Itu menarik karena saya terus terang saja tidak dibesarkan dalam lingkungan perladang, tidak dibesarkan dalam lingkungan masyarakat adat, dan saya ingin tahu banyak, makanya saya tertarik gitu. Nah, itu mungkin yang akhirnya membuat saya sering menulis itu. Saya berangkat dari hal tertarik karena itu di luar pengalaman, di luar pengetahuan saya secara pribadi maupun secara profesi. Gitu ya, Pak. Perladangan tidak hanya sekedar bercocok tanam. Pertama, ketika dia bercocok tanam, dia masyarakat adat itu membutuhkan misalnya ada tradisi.